Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mayoritas fraksi di DPR menyetujui daftar isian masalah rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, meski masih ada sejumlah catatan. Salah satunya pemerintah harus menyempurnakan rencana induk Ibu Kota Negara. Rapat kerja pemerintah dan panitia khusus DPR tentang Ibu Kota Negara berlangsung hingga pukul 3 dini hari, di mana rapat dihadiri Menteri PPN, Bappenas, Mendagri, Menkumham, dan 9 fraksi di DPR, serta Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah RI. 9 fraksi telah menyampaikan pandangan mininya dan mayoritas setuju dengan ajuan daftar isian masalah dari pemerintah, meski ada sejumlah catatan. Dalam rapat kerja hingga dini hari tersebut disepakati pemerintah daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara berada dalam konsep otorita, di mana pemimpin otorita ini nantinya diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Isu penting lain yang diberikan catatan adalah pendanaan, pertanahan, lingkungan hidup, dan keberadaan masyarakat adat di kawasan Ibu Kota baru. Satuan Pemerintahan Daerah Khusus IKN disetujui setingkat provinsi. Kemudian nama Ibu Kota Negara disetujui menjadi Ibu Kota Negara Nusantara. Namun demikian, diperlukan penjelasan secara lebih jelas tentang pengertian Nusantara yang harus tertuang secara tertulis di dalam dokumen agar memenuhi berbagai aspek, baik aspek yuridis, filosofis, simbolik, kesejahteraan, dan sebagainya, agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda terhadap pengertian dimaksud. Panitia khusus rancangan undang-undang bersama pemerintah menyetujui rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Yusrin Zata langsung dari Kompleks Parlemen Jakarta. Iya, selamat pagi Zata. Bagaimana jalannya rapat dan kemudian apa saja hasilnya? Selamat pagi Eva dan juga Reno. Hari ini panitia khusus dan juga pemerintah ini menyepakati rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada tingkat 1, yaitu untuk dibawa ke rapat paripurna yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa pagi nanti. Di mana rapat paripurna rencananya akan dilaksanakan pada pukul 10 dan keputusan ini tadi disepakati oleh pemerintah bersama dengan Pansus IKN dalam rapat kerja yang diselenggarakan pada Selasa hingga dini hari pukul 3 pagi tadi. Turut hadir seluruh fraksi, kemudian juga DPD RI dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa, kemudian hadir juga Menkumham Yasona Lauli dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tadi rapat dipimpin oleh Ketua Pansus RUU IKN yaitu Ahmad Doli Kurnia dan juga telah disetujui oleh seluruh fraksi setelah memberikan pandangan. Ada 8 fraksi yang menyetujui RUU IKN untuk dibawa ke rapat paripurna dengan sejumlah catatan dan juga kritik. Dan dalam pembahasan RUU IKN tadi sudah disepakati juga terkait dengan kelembagaan, pendanaan, hingga pertanahan. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya pada saat rapat kerja RUU Pansus IKN tadi. Undang-undang ini memang harus segera diselesaikan karena memang ada kepentingan yang lebih lanjut ya, karena harus ada peraturan-peraturan teknis berikutnya yang harus disusun oleh pemerintah ya, karena undang-undang ini kan ada memerintahkan sekian peraturan pemerintah nanti dan sekian peraturan presiden. Kemudian yang berikutnya adalah Eva dan juga Reno. Baik, Zata, kemudian bagaimana dengan adanya fraksi yang menolak RUU ini?
Dari 9 fraksi yang ada, 8 fraksi ini menyetujui RUU untuk dibawa dan juga dibahas ke rapat paripurna. Ada 1 fraksi yang menolak pembahasan rapat ini ke tingkat 2, yaitu fraksi PKS, di mana fraksi PKS tadi dalam rapat kerja menilai jika rencana pemindahan ibu kota baru pada semester awal 2024 mendatang ini dinyatakan terlalu terburu-buru, terlebih ini terjadi di tengah krisis ekonomi pada saat pandemi COVID-19. Dan fraksi PKS juga menilai masih banyak substansi dan juga pandangan fraksi PKS yang belum diakomodir. Hal ini akhirnya tadi dinyatakan oleh perwakilan fraksi PKS yaitu Suryadi Jayapurnama yang menyatakan penolakan RUU IKN untuk kemudian dibahas atau dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ke rapat paripurna. Dan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa pagi nanti, ini jika rancangan undang-undang mendapat persetujuan dari DPR dan juga wakil dari pemerintah, maka nanti akan diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani dan kemudian disahkan menjadi undang-undang. Reno dan Eva. Baik, terima kasih Yusrin Zata untuk informasi Anda.